Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana semua kabarnya? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Beberapa kali saya membawakan renungan firman Tuhan berkata minta urapan Roh Kudus, lakukan dan praktekkan. Saya mau membahas tentang kedua hal ini. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 pasal yang ke-22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin ya saudara-saudara. Di sini dijelaskan kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sebab kalau kita hanya sebagai pendengar, kita itu seperti seorang yang sedang bercermin. Baru saja memandang sudah lupa akan rupa kita. Tetapi siapa yang meneliti dan bertekun di dalam hukum dan kebenaran firman Tuhan, ia akan bahagia. Mari kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan sesuai firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Yang kedua tentang minta urapan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 sampai 21 ya saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin ya saudara. Di sini dijelaskan kita tidak boleh menafsirkan firman Tuhan menurut kehendak sendiri, sebab firman Tuhan tidak pernah dihasilkan kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini hidup bila diurapi Roh Kudus. Ada beberapa ketika kita membaca, itu kita langsung mengerti apa maksudnya. Tetapi ada pula yang harus ditafsirkan. Saudara-saudaraku, apabila kita belum peka akan suara Tuhan atau kita belum mengerti atau memahami, lebih baik kita bertanya, boleh kepada gembala, pendeta, penginjil, atau siapapun orang yang saudara percaya bahwa orang itu paham akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman yang kita baca malam hari ini, supaya kita tidak salah. Amin ya saudara. Saya selesai dengan renungan firman Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya berkata akan menyaksikan hal-hal rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Sebelumnya saya akan bersaksi tentang perjalanan hidup saya selama 21 mengikut Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 21 tahun saya baru percaya Tuhan Yesus. Dengar latar belakang saya benci dengan orang Kristen, karena yang saya tahu Tuhan kok mati disalib, dan Tuhan kok punya nama. Kedua hal itu membuat saya tidak respon sama orang Kristen saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Saya dipertemukan sama Pak Yakub yang waktu itu sebagai pacar saya. Dia sering memberi renungan firman Tuhan. Waktu itu dari Betani ya saudara. Saya sering membacanya, dan kok saya itu tiba-tiba penasaran. Dan akhirnya saya
katekisasi waktu itu sebelum dibaptis air, kurang lebih selama 3 bulan. Dan malam itu sebelum dibaptis saya bicara sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, temui saya dalam mimpi. Benar saudara, malam itu Tuhan menemui saya dalam mimpi. Dan sejak saat itu, dulunya yang saya benci kepada Tuhan Yesus menjadi benar-benar cinta sama Tuhan sampai hari ini. Haleluya ya saudara. Luar biasa kasih karunia Tuhan buat saya saudara. Setelah saya menikah, akhirnya saya dibuang oleh keluarga saya. Dan saya diproses Tuhan selama 21 tahun. Secara jasmani, lebih-lebih rohani ya saudara. Saya diproses sama Tuhan itu karakter saya ya saudara. Karena karakter saya itu kebanyakan kebalikan dari firman Tuhan. Saya contohkan 3 hal saja. Saya ini orangnya keras hati. Orang yang keras hati itu cenderung sombong dan semaunya sendiri, dan Tuhan ajarkan saya kerendahan hati. Terus yang kedua, saya itu cuek, nggak mau ngurusin orang. Tapi Tuhan ajari saya peduli sama orang lain, dan beberapa tahun terakhir ini saya sama suami saya memimpin beberapa paguyuban. Dan benar sekali di situ saya diajari Tuhan bagaimana saya harus peduli sama orang lain. Dan yang ketiga, saya itu nggak gampang percaya. Orang mau cerita A sampai Z bla 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 bla, saya tidak akan percaya kalau saya tidak melihat dan mengalami. Dan di dalam kekristenan Tuhan mengajari modalnya orang Kristen itu percaya. Sungguh-sungguh saudara, 3 hal itu saja saya susah ya mengubahnya, dan masih banyak karakter-karakter saya yang kebalikan dari firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya dibimbingnya saudara, selama 17 tahun itu pewahyuan lewat mimpi saya, lewat firman Tuhan, lewat saya disentuh hati saya, itu pertobatan saya saudara. Ketika anak saya yang kedua umur 1 tahun, saya mendapat perkenanan dari seorang hamba Tuhan. Dan perkenanan itu mengubah hidup saya saudara. Dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Dan setelah saya mendapat perkenanan, pewahyuan itu kebanyakan untuk memberkati banyak orang. Itu kesaksian saya saudara. Dan suatu sore ketika saya berdoa, biasa memuji, menyembah, dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus hamba lakukan untuk banyak orang? Dengan jelas Tuhan berkata kepada saya mau semua orang, khususnya anak-anak Tuhan dan khususnya jemaat Kalijaten, hidup melakukan kasih, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, dan mendapat perkenanan. Itu pesan Tuhan yang saya sampaikan. Tergantung bagaimana saudara-saudara menanggapinya atau menyikapinya. Yang penting saya sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Kiranya renungan malam hari ini dan kesaksian saya memberkati kita semua. Amin.